منك الشفاعة لجميع الحاضرين يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر وافتحوا باب السماء يا رسول الله يا رسول ما معي شيء يا رسول الله يا رسول الله ما معي شيء غير يا رسول الله يا وجيها عند الله اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا يا رسول الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Setelah kita menikmati lantunan salawat-salawat yang sangat menyentuh hati tadi, kemudian kita saksikan bersama peluncuran buku, kita menyaksikan ulang tahun Marbala. Hari ini kita masuk ke dalam sebuah acara diskusi yang insya Allah akan melengkapi pemahaman kita tentang satu soal penting di dalam pemikiran Islam, yaitu mengenai tafsir sufi. Jadi kita hari ini menyangkut dua hal, satu menyangkut ilmu tafsir dan di sisi lain menyangkut juga tentang tasawuf. Saya sesungguhnya ingin menghemat waktu dan menyerahkan saja langsung kepada Pak Jalal untuk bicara. Saya harus memberikan pengantar barang 2-3 menit mengenai topik yang kita bahas ini. Hari ini kita akan bicara tentang tafsir sufi dipandang dari berbagai sisi. Pertama, insya Allah Pak Jalaluddin Rahmat akan bicara tentang tafsir sufi, apakah ini sebuah tafsir yang memberikan pencerahan atau justru menyesatkan. Ini satu topik klasik yang umurnya sudah berabad-abad dan hari ini insya Allah akan kita bahas. Kemudian yang kedua, Dr. Ali Shihab insya Allah akan berbicara tentang materi utama yang akan menjadi fokus dari tafsir yang akan ditulis oleh Pak Jalal insya Allah berjilid-jilid, yaitu tentang suratul Fatihah atau Ummul Kitab. Dan yang ketiga,
Saudara Dr. Refi Al-Ka'bah insyaallah akan membahas kritik atas tafsir sufi. Kalau orang Inggris sering mengatakan kalau ada orang berdebat dan seseorang didudukkan pada posisi harus mengkritik, dia biasa disebut sebagai the devil's advocate. Tapi dalam hal ini saya lebih senang menyebut saudara Refi Al-Ka'bah sebagai the angel's advocate, karena saya percaya bahwa meskipun Pak Jalal sudah menggebu-gebu membela tentang tafsir sufi, setiap kritik yang dilakukan atas tafsir sufi sebagaimana kritik-kritik yang lain tentu akan melengkapi dan menyempurnakan apa-apa yang dikritiknya. Itu sebabnya saya lebih senang menyebut saudara Refi Al-Ka'bah di sini bertindak sebagai the angel's advocate yang akan melengkapi dan menyempurnakan apa yang telah ditulis oleh Pak Jalal. Jadi kita akan membahas tentang tafsir sufi dan tentang Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita semua tahu secara ringkas bahwa tafsir sufi adalah tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang sufi, dan orang-orang sufi ini biasa melakukan apa yang disebut sebagai takwil. Nah, takwil inilah yang biasanya menjadi pusat kontroversi, karena takwil biasanya dilakukan untuk mengungkap apa yang disebut sebagai makna batin dari Al-Quran. Nah, hanya saja ada perbedaan pendapat apakah takwil itu menafikan makna-makna lahir atau tidak. Pak Jalal dalam pengantarnya sudah berpanjang lebar berargumentasi bahwa pada dasarnya takwil yang dilakukan para sufi sama sekali tidak bertentangan dengan arti zahir. Takwil tidak bertentangan dengan tanzil. Bahkan Abdurrahman Habil, seorang sarjana ahli tafsir, menulis bahwa sesungguhnya para sufi itu menggunakan prinsip penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Dia berusaha membuktikan bahwa kaum sufi sebaliknya dari berusaha menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri dengan berdalih pada mengungkap makna batin Al-Quran. Dia buktikan bahwa sesungguhnya kaum sufi itu berusaha menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran sendiri. Kaum sufi ini, kata seorang ahli tasawuf dari Afrika, kaum Niwa, mereka mengatakan bahwa sufi hidup dalam keadaan mereka menenggelamkan dirinya di dalam Al-Quran, di dalam makna-makna Quran. Kaum sufi percaya bahwa Al-Quran tidak hanya memiliki satu makna tunggal, karena kalau Al-Quran hanya memiliki makna tunggal, maka sungguh miskin Al-Quran. Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh suatu zat yang maha kaya, yang manusia tidak akan pernah mampu untuk menangkap keseluruhan esensi yang hendak disampaikan lewat wahyunya. Demikian kaum sufi ini menenggelamkan dirinya di dalam pemahaman terhadap Al-Quran atau pemahaman terhadap apa yang disebut sebagai 7.000 makna Al-Quran. Ya, kaum sufi percaya bahwa Al-Quran itu memiliki 7.000 makna. Tentu ini sebuah tamsil mengenai banyaknya makna yang bisa diperoleh Al-Quran, sehingga kaum Niwa mengatakan bahwa kaum sufi itu mengalami satu proses yang disebut sebagai the Quranization of memory. Jadi memori kaum sufi ini sudah mengalami Quranisasi. Dengan kata lain, Jami', seorang pemikir Islam terkenal dari Persia, mengatakan seorang sufi yang tidak hafal Al-Quran, dalam arti tidak bisa selalu memberikan jawaban dengan menggunakan pemahaman tentang Al-Quran, adalah seperti jeruk lemon yang kehilangan aromanya. Jadi esensinya sebagai jeruk lemon sudah hilang, karena salah satu esensi jeruk lemon itu adalah baunya yang harum dan tajam. Jadi sufi sendiri percaya bahwa ketika mereka sedang menakwilkan Al-Quran, sesungguhnya mereka sedang mencoba dengan sekuat-sekuatnya berusaha menangkap makna yang hendak disampaikan oleh Allah SWT. Itulah kabar pengantar dari saya, tapi pengantar yang terkesan juga membela tafsir sufi ini sama sekali tidak bermaksud untuk menutup kemungkinan bagi kritik. Justru seperti saya katakan tadi, saudara Refi Al-Ka'bah ini jadi angel hari ini, di angel advocate yang akan mengungkapkan kelemahan-kelemahan, kecenderungan-kecenderungan, kemungkinan kekeliruan-kekeliruan dalam tafsir sufi, karena sequr'ani-qur'aninya orang berusaha membentuk dirinya, tentu sebagai manusia mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan. Dan kritik sufi ini sebuah tradisi panjang. Imam Ghazali misalnya dikenal dengan kritiknya terhadap tafsir sufi dan lain sebagainya. Jadi insya Allah pertemuan kita hari ini akan sangat menarik. Ada Pak Jalaluddin Rahmat yang tentu akan berargumentasi ke tafsir sufi. Kemudian ada Dr. Ali Shahab yang berada di tengah, netral, membahas tentang
tafsir suratul Fatihah, dan ada saudara Dr. Rofial Ka'bah yang akan memaparkan kritik-kritik terhadap tafsir sufi ini. Itu sebagai pengantar dari saya. Insya Allah kita akan usahakan selama-lamanya presentasi masing-masing pembicara 20 menit saya harapkan, sehingga insya Allah dalam sejam 3 presentasi ini bisa diselesaikan, dan waktu selebihnya akan kita pakai untuk tanya jawab, komentar, kritik, dan lain sebagainya. Saya persilahkan Pak Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihat bi anna lahum ajran hasana makithina fihi 'abada. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika saya berangkat ke tempat ini, saya sudah mempersiapkan yang akan saya kutip di tempat ini sebagai pembuka pembicaraan saya. Yang sudah saya persiapkan adalah majalah Media Dakwah edisi yang terakhir. Ada satu judul di situ yang berbunyi Syiah sekuler mengacaukan agama dengan tasawuf. Entah bagaimana, kalau kata orang Jawa, inhilalah persaning Allah. Majalah Media Dakwah itu hilang di sini. Tapi kira-kira di situ dikemukakan bahwa tasawuf itu adalah sumber kesesatan. Di dalam majalah yang sama didaftar kitab-kitab tasawuf yang menyesatkan. Di antara dalam daftar itu saya lihat kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di situ dijelaskan bahwa kitab Ihya Ulumuddin adalah sebuah kitab sufi yang menyesatkan, yang dijadikan rujukan oleh orang-orang bodoh tentang agama. Saya baru tahu dalam pertemuan ini dari Mas Haidar Bagir bahwa sebetulnya Al-Ghazali pun termasuk kritikus sufi juga. Sebagaimana ia mengkritik filsafat dengan filsafat, ia juga mengkritik tasawuf dengan tasawuf juga. Saya sudah menduga ketika saya menyusun tafsir tasawuf ini, saya akan berhadapan dengan kritik-kritik yang sangat tajam. Hampir-hampir saya ragu-ragu untuk menerbitkan buku ini. Tapi pada saat yang sama, saya juga melihat perkembangan pemikiran mutaakhir dunia modern ini makin lama makin dekat dengan apa yang orang sebut sekarang sebagai kearifan perennial wisdom, yang sebetulnya sangat dekat dengan tasawuf. Saya kira Pak Al-Wishab lebih banyak tahu tentang itu. Jadi dengan risiko bahwa saya akan dikritik keras-keras, dan malahan saya berharap saya dikafirkan. Saya teringat ucapan Pak Said Akhil Siraj yang dengan bangga memperlihatkan kepada saya surat yang ditulis oleh para ulama NU. Isi surat itu, mereka menuntut agar darah Said Akhil itu dihalalkan karena sudah menyebarkan tasawuf. Lalu Pak Said Akhil bicara, sayang dengan ulama yang mengkafirkan itu baru puluhan saja. Untuk jadi seorang sufi diperlukan kira-kira 300 ulama yang mengkafirkan. Sebab itu saya katakan kepada Pak Said Akhil, kenapa tidak Anda terbitkan buku? Karena buku itu kalau dicetak paling tidak untuk 5.000 orang, 1.000 orang itu akan bakal mengkafirkan. Akhirnya saya terbitkan juga buku ini dengan harapan saya jadi sufi, dan diharapkan dikafirkan oleh paling tidak 300 orang. Nah, saya ingin mulai dengan pertama, apa yang membedakan tafsir sufi dengan tafsir-tafsir yang lain. Tafsir sufi dibedakan dengan kecenderungannya untuk memberikan tafsir batiniah dari ayat-ayat Al-Quran. Tafsir batiniah itu disebut takwil secara sederhananya. Dalam buku ini saya ingin membacakan untuk Bapak-Bapak dan Ibu pembukaan saya untuk pembelaan terhadap tafsir sufi ini. Waktu itu di Siffin, 2 pasukan Islam bertemu untuk saling membunuh. Sesudah terbit fajar di markas masing-masing, kedua pasukan itu salat subuh berjamaah. Seseorang yang baru masuk Islam kebingungan ketika melihat 2 kelompok Nabi
berperang. Pada kelompok yang satu ada menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Di sini berkumpul sahabat-sahabat Nabi yang paling senior, misalnya Ammar bin Yasir. Rambutnya yang sudah memutih membentuk aura di sekitar kepalanya yang sudah tua. Ia memegang bendera Ali. Di belakangnya berkumpul pasukan yang hampir semuanya memakai pakaian putih-putih. Pada kelompok yang lain ia melihat para sahabat Rasulullah dipimpin oleh konon salah seorang penulis wahyu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Pembawa benderanya adalah Amr bin As, ayah Abdullah bin Amr, salah seorang yang sangat rajin menuliskan hadis Nabi. Ia diikuti oleh banyak sahabat Nabi yang lain. Orang itu termangu. Baru saja ia menyaksikan mereka salat berjamaah dengan cara yang sama. Baru saja ia mendengarkan keduanya melantunkan ayat-ayat kitab suci yang sama. Ia heran mengapa kedua kelompok sahabat Nabi ini harus bertempur dan sedang siap saling membunuh. Ia menyuruh ke tengah-tengah pasukan. Ia meminta jawaban mengapa. Tidak seorang pun memberikan jawaban. Salah seorang di antara yang ditanya menyuruhnya menemui Ammar bin Yasir. Sambil memegang panjinya yang hitam, Ammar berkata, "Kau lihat bendera di sebelah sana? Dahulu bersama Rasulullah aku memegang bendera itu untuk membela tanzilul Quran. Kini aku memerangi bendera yang sama untuk membela ta'wil Al-Quran." Ammar menyebut dua kata, tanzil dan ta'wil. Tampaknya karena mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, Salamullahi alaihi, engkau akan berperang melawan manusia karena ta'wil Al-Quran, sebagaimana engkau pernah berperang melawan mereka karena tanzilnya. Nah, pada waktu itu ta'wil adalah penafsiran Al-Quran. Jadi semua penafsiran Al-Quran disebut ta'wil. Para sahabat Nabi itu berperang bukan karena membela turunnya Al-Quran, tapi karena membela penafsiran Al-Quran. Jadi sudah semenjak dahulu sering terjadi peperangan di kalangan kaum muslimin karena perbedaan penafsiran Al-Quran. Kalau saya sekarang mencoba memperkenalkan tafsir sufi, saya tidak bermaksud untuk menggemakkan genderang peperangan karena perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran. Kalaupun ada peperangan ini, yang akan saya lakukan adalah peperangan akademik. Karena itu khusus untuk kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dr. Iqbal Ka'bah yang berkenan memenuhi undangan saya untuk berperang di majelis ini. Kepada Pak Quraisy yang akan menjadi wasit di antara kami, saya ucapkan terima kasih. Pak Quraisy ada? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Ustaz Quraisy ada, alhamdulillah. Maka syarat untuk bil istima' wal istifadah min qurasain wa sahabain. Mengapa kita perlukan tafsir sufi? Jadi dahulu, bapak-bapak dan ibu-ibu, tafsir itu sama dengan takwil. Kata takwil itu sama dengan tafsir. Sehingga Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan beliau, semoga Allah mengajarkan kepada Ibnu Abbas takwil Al-Quran. Dan yang disebut takwil adalah penafsiran Al-Quran. Tapi dalam perkembangan Islam kemudian, takwil mempunyai makna khusus, yaitu pertama, mengalihkan makna ayat-ayat Al-Quran dari makna tertentu kepada makna yang lain. Karena kalau kita menerima ayat Al-Quran yang tertentu itu, ayat Al-Quran itu akan membingungkan kita. Sebagai satu contoh ialah Quran surat 68 ayat 42. Ada ayat yang berbunyi, Yauma yukshafu an saq. Terjemahan Al-Quran yang ada di sini semua merujuk kepada terjemahan Departemen Agama. Itu untuk cari aman saja. Menurut terjemahan Departemen Agama, ayat ini terjemahannya berbunyi begini. Pada hari betis disingkapkan. Kata sak itu artinya memang betis. Pada hari betis disingkapkan. Kalau kita menerima arti kata itu seperti itu, sak itu diterjemahkan betis, maka kita akan kebingungan menghadapi ayat-ayat Al-Quran. Apa hubungannya ayat Al-Quran dengan perbetisan? Mengapa Tuhan menyingkapkan betisnya? Dan seterusnya. Karena itu, kata betis itu kemudian dicari lagi makna yang lain. Tentu saja makna yang lain yang ada di dalam kamus-kamus Arab. Atau sebagaimana orang Arab menggunakannya. Tidak boleh kita mengalihkan satu makna Al-Quran dalam lafaz bahasa Arab
kepada makna yang lain tapi dari bahasa Indonesia. Seperti yang pernah dilakukan oleh para mubalik kita dahulu ketika mereka menerjemahkan hum fa'anzir, mereka berkata bangunlah dan beri peringatan. Bangun itu ialah mendukung proses pembangunan nasional. Itu sebetulnya takwil, tapi takwil itu tidak merujuk kepada makna dalam bahasa Arab. Takwil itu merujuk kepada makna dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab ternyata ada kata lain dari kata sak. Sak itu sebuah idiom. Kalau di atas betisnya dalam bahasa Arab menunjukkan kepanikan, kesusahan. Misalnya qamat al-harb bina ala sak. Peperangan telah mencapai tingkat yang kritis. Maka sekarang ayat Al-Quran itu tidak kita terjemahkan pada hari betis disingkatkan. Tapi kita akan katakan pada hari kiamat ketika keadaan sangat kacau balau. Sayangnya Departemen Agama memang sangat setia kepada tafsir dan tidak mau mengikuti takwil karena khawatir sesat. Padahal nuwun sewu, jangan-jangan tafsir Departemen Agama itu yang sesat karena tidak mau menerima takwil. Kemudian makna lain dari kata takwil, dan itu yang paling banyak dipergunakan dalam tasawuf, dalam tafsir sufi, ialah memberikan makna batiniah dari ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dimaksud makna batiniah? Yang dimaksud adalah kata-kata itu tidak hanya diartikan dengan makna lahiriah seperti air misalnya, bisa diartikan sebagai ma'an ghadaqah. Barang siapa yang beristiqamah, dia akan diberi minum dari air yang berlimpah. Yusqauna ma'an ghadaqah. Itu kalau diartikan ma'an itu air, jadi siapa saja yang istiqomah nanti diberi minum, diberi air. Tetapi menurut orang-orang sufi, air adalah sebuah perlambang anugerah ruhaniah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melepaskan kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Seakan-akan air itu adalah lambang anugerah kecintaan Tuhan kepada orang yang kehausan dalam kerinduan kepadanya. Nah, mengartikan air itu sebagai anugerah ruhaniah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut takwil. Fir'aun adalah tokoh dalam sejarah di zaman Nabi Musa. Tapi orang sufi mengartikan Fir'aun sebagai hati yang melampaui batas. Dan seterusnya. Dengan catatan penting bahwa orang-orang sufi yang memberikan makna batiniah itu dengan menerima makna lahiriah. Jadi mereka menerima juga sosok Fir'aun itu dalam sejarah. Tapi supaya makna Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman, maka kata Fir'aun sekarang menjadi perlambang dari sebuah tirani. Sehingga ayat-ayat tentang Fir'aun itu masih bisa kita ambil sebagai pelajaran bahkan pada tahun sekarang ini juga. Karena Al-Quran menurut kaum sufi bukan semata-mata buku sejarah. Al-Quran juga adalah pedoman bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tafsir sufi adalah upaya untuk mengungkap petunjuk Tuhan kepada kita supaya kita bisa meraih cinta Dia. Karena itu bersamaan dengan buku ini ada buku lain satu lagi yang judulnya Meraih Cinta Ilahi. Tadi disebut-sebut tafsir Al-Fatihah saja, meraih cinta ilahinya tidak disebut-sebut. Karena memang saya ingin mengistimewakan tafsir Al-Fatihah itu lebih dari segala-galanya. Karena saya ingin mengurai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. The word of God unfolded. Untuk mengungkapkan firman Tuhan. Sedangkan meraih cinta ilahi itu semua kumpulan omongan saya. Dan apa artinya omongan saya dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh sebab itu kertas untuk tafsir sufi ini kita bikin juga lebih mewah. Ihtiraman, karena saya memuliakan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sebagai contoh yang terakhir dari tafsir sufi adalah penafsiran kata pertama dari ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Makna lahiriah dari ayat ini ialah la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Semua peribadatan kita hanya untuk Allah, tidak dibenarkan kita menyembah berhala. Itu makna lahiriah. Makna batiniah lebih dalam dari itu adalah la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju selain Allah.
kita harus mengarahkan perjalanan hidup kita kepada Allah. Kita harus meninggalkan rumah kita dan terbang menuju Tuhan. Makna batiniah yang kedua adalah la matluba ilallah, tidak ada yang dicari selain Allah. Apa yang Anda cari dalam hidup ini? Kekuasaan, kekayaan, kemakmuran, kecantikan. Setelah Anda memperoleh salah satu di antaranya atau semuanya, Anda pasti akan mengalami keresahan lagi. Anda mencari lagi, mengejar lagi tanpa ujung. Anda sedang melakukan kemusyrikan. Tinggalkan tujuan yang bermacam-macam itu. Pusatkan tujuan itu hanya pada dua saja. Seperti seruling dalam kisah Rumi. Sekalian juga saya memperkenalkan, dalam buku ini saya tambahkan keterangan-keterangan tambahan yang boleh dibaca, boleh tidak. Semacam box di dalam media massa itu. Dan di sini saya beri nama itu Kaskul. Kaskul yang kedua itu kerinduan seruling yang dikisahkan oleh Rumi di dalam Masnawinya. Makna batiniah lebih jauh dari itu adalah la mahbuba ilallah, tidak ada yang dicintai selain Allah. Dan makna yang lebih dalam lagi adalah puncak dari perjalanan seorang sufi, tauhid yang terakhir adalah la maujuda ilallah, tidak ada yang maujud selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang digarap oleh tafsir sufi, berusaha menyelam lebih dalam lagi. Dan saya kira saya tentu tidak akan membacakan seluruh argumentasi ini karena nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak membaca lagi buku ini. Tapi sebelum saya mengakhiri ini dengan ucapan terima kasih, saya memang merencanakan tafsir Al-Fatihah ini lengkap. Tetapi ternyata tafsir yang ada pada tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu baru sampai kepada tafsir A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk Al-Fatihahnya juga belum. Karena itu di sini sesudah tafsir sufi Al-Fatihah kita masukkan mukaddimah. Baru pengantar saja. Tapi sebelum ini saya ingin memberikan pembelaan kenapa ini hanya sampai kepada tafsir isti'adzah saja. Dan pembelaan ini saya kutip dari Futuhatul Makkiyah, tulisan Ibn Arabi. Ibn Arabi bercerita tentang seorang pemuda yang berguru tasawuf kepada seorang guru. Pagi-pagi pemuda itu ditemui gurunya dalam keadaan pusat pasi. Gurunya bertanya kepadanya, "What's wrong with you?" Kemudian pemuda itu berkata, "Tadi malam aku menghabiskan malamku dengan menghatam Al-Quran." Kata gurunya, "Nanti malam kalau kamu baca Al-Quran lagi, tolong ingatkan aku berada di hadapanmu mendengarkan bacaan ayat Al-Quranmu." Esok harinya pemuda itu masih pusat pasi, tapi pemuda itu mengeluh, "Tuan guru, saya hanya bisa menyelesaikan 20 juz saja. Saya tidak bisa menyelesaikan seluruh Al-Quran itu." Kalau begitu, kata gurunya, esok malam hadirkan di depan kami ketika kami membaca Al-Quran itu para sahabat Nabi yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Esoknya pemuda itu lebih pusat lagi, dan dia bercerita bahwa 1 juz pun tidak bisa dia selesaikan. Sekarang kata gurunya, coba kamu usahakan nanti malam baca Al-Quran dan hadirkan Rasulullah di hadapanmu mendengarkan bacaan Al-Quran kami. Pemuda itu esok harinya mengeluh panjang bahwa 1 juz pun tidak bisa dia selesaikan. Sekarang kata gurunya, nanti malam bacalah Al-Quran itu seakan-akan kamu membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Esoknya guru itu menjenguknya dan menemukan pemuda itu dalam keadaan sakit keras. Dan sambil menangis dan berurai air mata, pemuda itu berkata, "Tuan guru, saya baca Al-Fatihah dan ketika saya sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan menghadirkan Tuhan di hadapan saya tidak sanggup lagi membaca bacaan Al-Quran saya. Saya tidak sanggup memikulnya, saya kolot." Kemudian gurunya mengingatkan kepada ayat Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khaswatillah." Sekiranya Al-Quran diturunkan kepada bukit, bukit itu akan pecah berderai karena takut kepada Allah. Nah, kenapa kita bisa lancar membaca Al-Quran sampai selesai? Karena Tuhan tidak hadir di hadapan kita. Dan mengapa tafsir Al-Fatihah ini hanya sampai a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Itu karena saya berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan saya.
Nah, saya ingin akhiri sekarang dengan acknowledgement. Buat para alim ulama, buku ini mungkin tidak ada gunanya. Mereka sudah menggali Al-Quran lebih banyak dan lebih dalam. Namun dari mereka saya berharap mendapat peringatan ketika kaki saya tergelincir. Di atas semua itu saya memohon seperti yang saya mohonkan kepada para ulama dari manapun, kiranya mereka berkenan menemani kesepian saya dengan keberkahan doa-doa mereka yang tulus. Kepada murid-murid dan para pembaca buku saya yang umumnya lebih dekat kepada Tuhan dari si fakir ini, saya ingin membagikan ilmu yang bermanfaat. Pada hari akhir ketika saya ketakutan melihat keburukan perilaku saya dan kekurangan amal saya berharap memperoleh kiriman yang memberatkan timbangan saya dari mereka yang mengamalkan apa yang saya sampaikan kepada mereka. Ada banyak orang teristimewa guru-guru saya yang harus menerima ucapan terima kasih saya. Saya tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi saya tidak akan melewatkan kesempatan ini tanpa menyebut kedua orang tuaku, Rahmat bin Suja'i dan Syaja'ah bin Simalka. Ketika ibu saya menandingkanku, ayahku sedang terpesona dengan tafsir Al-Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Dan ketika anaknya lahir, mereka segera menamai anak itu dengan nama-nama para mufassir itu. Selain untuk mengambil berkah dari ulama besar itu, mungkin mereka berharap sayang sekali ketika saya sedang mencoba mewujudkan harapan mereka sudah dipanggil kekasih dan maha kasih dan maha sayang. Semoga Allah menghadiahkan kepada mereka amal saya yang kecil dan rendah ini untuk meluaskan kuburan mereka, menemani kesepian mereka dan meningkatkan ketakutan mereka di alam barzakh. Kepada Pak Santio Sudarmono yang memberikan dorongan lahir dan batin untuk menulis tafsir dalam ucapannya kepada saya di bawah naungan Ka'bah. Kepada Rema Kasunundar yang menyerahkan sanggarnya di Lembang untuk penulisan buku ini. Kepada Ibu Adianti Berahmadi yang juga menyerahkan silaknya di Puncak untuk diubah menjadi laboratorium tafsir. Kepada jemaah saya di Al-Munawaroh dan Tazkiyah yang memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan sebagian tafsir ini secara lisan. Kepada kawan-kawan saya yang menyediakan buku dan informasi sebagai bahan-bahan berharga dimanapun mereka berada. Dan akhirnya kepada istri saya tercinta dan anak-anak yang berusaha berkhidmat kepada saya dengan segala kemampuan mereka. Saya berdoa semoga Al-Ghafur Ar-Rahim mengampuni kelemahan saya untuk membalas kebaikan mereka dan mencurahkan rahmatnya selalu kepada mereka semua. Semoga Dia yang kasihnya meliputi segala sesuatu menghimpunkan kita pada hari akhir nanti bersama dua pusaka yang mulia, Al-Quran dan Ahli Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan di awal ini terakhir sebetulnya saya persembahkan buku ini dan saya akan bacakan persembahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhal azizah massana wa ahlana durru wa ji'na bibida'atin mujjatin fa'awfi lanal khayla min syafa'atik wa tasaddaqu alaina ayyatuhas siddiqah bibarakatiki innallaha yadzil mutasaddiqin. Wahai perempuan yang mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahra, telah menimpa kami dan seluruh penduduk negeri kami kemalangan, dan inilah kami datang mempersembahkan kepadamu hadiah yang sama sekali tidak berharga. Maka penuhilah bagi kami timbangan hadiah ini dengan syafaat-Mu. Bersedekahlah kepada kami wahai As-Siddiqah Az-Zahra dengan keberkahan-Mu. Sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jalal. Sekedar untuk lebih memperjelas makna tanzil dan takwil, itu yang diceritakan Pak Jalal tentang kenapa Pak Jalal baru bisa menyelesaikan sampai A'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan mengutip Ibn Arabi, itu tadi takwil. Dan tanzilnya adalah Pak Jalal memang tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan tafsir suratul Fatihah. Nah, tetapi tanzil dan takwil tadi tidak bertentangan. Mengapa saya katakan tidak bertentangan? Pak Jalal ini adalah orang yang punya kemampuan menulis dengan sangat tepat. Sesungguhnya kalau dia tidak sedang menulis tafsir Al-Quran ini dengan menghadirkan Allah SWT, tentu waktu yang sedikit yang dipunyai Pak Jalal itu bisa dipakai untuk menyelesaikan tafsir suratul Fatihah. Tapi karena Pak Jalal menghadirkan Allah SWT, maka tafsir ini tidak selesai. Jadi itulah makna tanzil dan takwil, dan bukti bahwa tanzil dan takwil itu tidak mesti bertentangan. Dan kita semua menunggu jilid 2 Pak Jalal untuk masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim, yang konon menurut kaum sufi Bismillahirrahmanirrahim adalah inti dari suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah inti dari Al-Quran atau disebut Ummul Kitab. Ini topik yang akan dibahas oleh Pak Ali Shihab.
dan bahwa inti dari Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pada huruf ba, dan bahwa inti dari huruf ba itu adalah pada titik yang berada pada huruf ba itu. Kita semua ingin tahu apakah ini termasuk takwil yang benar atau takwil yang sesat. Insya Allah akan dijawab oleh Pak Jalal pada buku Tafsir Syifa Al-Fatihah jilid 1, karena ini adalah mukaddimahnya. Saya tidak tahu apakah Pak Dr. Ali Shihab akan menjawab juga pertanyaan ini. Yang jelas saya akan serahkan waktu kepada Pak Dr. Ali Shihab. Insya Allah kalau mungkin dengan permohonan maaf bisa diselesaikan dalam 20 menit. Saya silakan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man wala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ungkapan atau tulisan Kang Jalal yang pada hari ini kita bersama-sama berusaha untuk membedah sedikit, saya baru sempat membaca pagi ini sedikit, tapi saya tersentak dengan satu kalimat. Buat para alim ulama, buku ini mungkin tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Kita bertanya. Alasannya katanya mungkin para alim ulama telah menggali, telah berusaha mengetahui, dan bahkan namanya saja alim ulama yang artinya memiliki ilmu yang dalam. Saya merasa bahwa justru kalau kita melihat Al-Quran dan kalau kita mulai menelusuri Al-Fatihah dan selanjutnya, kita melihat bahwa Al-Quran itu adalah peringatan, dan peringatan itu tidak lain adalah hal yang telah kita ketahui tapi kita lupa. Dari itu kalau kita menelusuri ayat-ayat suci Al-Quran, kita dapati karakteristik Al-Quran yang paling banyak disebut oleh Al-Quran sendiri adalah zikrun, tazkirah, zikra, yang semuanya bertumpu kepada peringatan. Jadi pasti ada gunanya, karena walaupun mereka itu sudah tahu, sering banyak orang yang lupa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dzkurullaha idza nasitu. Banyak kata-kata lupa disebutkan di dalam Al-Quran. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa akan Allah, karena itu nantinya akan mengantar kalian untuk lupa akan diri kalian. Dan apabila hendaknya ingatlah Allah, karena apabila engkau lupa. Jadi buku ini akan sangat berguna kepada siapapun yang membacanya. Kalaupun orang itu sudah tahu kandungan apa yang akan ditulis oleh Kang Jalal, tapi paling tidak memperingatkan kita sekalian akan hal-hal yang mungkin terlupakan atau kita ketahui tetapi kita tidak amalkan. Ibnu Sina pernah berdialog dengan seorang sufi. Ibnu Sina menulis Tanbih wal Isyarat, buku tentang tasawuf yang begitu indah. Tapi waktu dia berdialog dengan seorang sufi yang mengamalkan apa yang ditulis oleh Ibnu Sina, dan Ibnu Sina mengatakan bahwa apa yang engkau amalkan itulah yang aku tulis. Sehingga apapun isi dari suatu kitab, apalagi kitab yang berbicara tentang Al-Quran, maka pasti akan berguna. Saya diminta untuk menjadi wasit pada pagi hari ini. Kalau kita berbicara tentang ta'wil dan tafsir, mari kita rujuk pada Al-Quran. Dan di situ mulai perbedaan pandangan. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu ta'wil Al-Quran ini kecuali Allah. Kelanjutannya apa? Warrasifuna fil ilm. Dan mereka yang dipelirutus knowledge, atau orang-orang yang diberi anugerah ilmu pengetahuan oleh Allah. Masalahnya apakah kata-kata tidak diketahui takwilnya kecuali Allah itu tipu,
atau warasifuna fil ilm, dan mereka yang berilmu pengetahuan itu adalah terusan daripada ayat itu. Disinilah masalah yang krusial yang mengatakan bahwa takwil itu hanya Allah yang tahu, sehingga timbul kritikan kepada kaum sufi yang menakwilkan Al-Quran, dan mereka beranggapan bahwa takwil hanya diketahui Allah. Tetapi bagi para sufi mengatakan bahwa Allah memberikan peluang, selain Allah mengetahui kandungannya, juga ar-rasikuna fil ilm. Tergantung yang mana kita akan buat. Jadi dua-duanya sebenarnya berusaha untuk beristihad. Dan disinilah bagian daripada apa yang kita baca di dalam Al-Quran, dan ada hubungannya dengan ummul kitab. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dia yang telah menurunkan kepada kami Alkitab Quran, ada di antaranya ayat-ayat yang pasti, yang tidak mengandung arti yang bersayap atau dua arti pasti. Dan ada juga yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat ini yang mengandung dua atau lebih dari dua arti, dan tentunya kecenderungan seseorang itu biasanya menentukan arti mana yang dia akan ambil. Al-Fatihah namanya banyak, di antaranya ummul kitab. Jadi artinya Al-Fatihah itu dengan kata lain adalah ayat-ayat suci yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan artinya itu mengandung pengertian yang pasti pula. Karena Al-Fatihah dinamakan ummul kitab, ummul Quran. Dan juga dikatakan, difirmankan oleh Allah bahwa walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anul azim. Al-Fatihah itu juga dinamakan sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang karena kita salah dengan Fatihah. Dan ada 7 ayat di situ. Walaupun lalu ulama berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim di situ bagian daripada Al-Fatihah atau tidak? Ada yang menyatakan bahwa itu bagian daripada Al-Fatihah, sehingga kalau dihitung maka an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu menjadi 1 ayat. Jadi melengkapi 7. Atau yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim di situ bukanlah bagian daripada surat Al-Fatihah, sehingga ayat alladzina an'amta alaihim itu 1, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tidak ada suatu aktivitas yang tidak dimulai dengan bismillah kecuali dia akan menjadi suatu hal yang kurang sempurna. Nah, ini teringat saya kepada kemarahan Imam Syafi'i kepada Muawiyah. Waktu Muawiyah datang ke Madinah, dia menjadi khalifah, dia datang ke Madinah, dia menjadi imam salat bagi para Ansar wal Muhajirin yang masih hidup pada waktu itu. Dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i marah dan mengatakan kepada Muawiyah, ya Muawiyah, laqad tarakta Bismillahirrahmanirrahim. Muawiyah, kamu telah mencuri Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Imam Syafi'i bilang bahwa kamu ini bukan saja mencuri ayat Quran, yang lain juga sudah banyak kamu curi. Termasuk ayat Quran pun kami curi. Akhirnya dia harus mengulangi sembahyang karena dinyatakan oleh Al-Ansar wal Muhajirin bahwa Bismillah itu adalah bagian daripada Al-Fatihah, dan bahkan walaupun tidak dinyatakan bagian dari Al-Fatihah harus diucapkan walaupun tanpa suara yang keras, tapi harus diucapkan dan diketahui diucapkan, dan Muawiyah waktu itu tidak mengucapkan itu. Kenapa dinamakan ummul kitab, ummul Quran?
Al-Fatihah ini. Karena itu artinya ibu, di mana berasal manusia dari ibu, mother nature, orang Inggris yang kita bilang ibu pertiwi, ibu, asas. Al-Quran juga mempunyai asas, mempunyai hal-hal di mana kita kembali merujuk kepadanya untuk mengetahui Al-Quran seluruhnya. Dan Al-Fatihah ini tidak lain adalah artinya saja Al-Fatihah, artinya introduction. Kalau kita mau baca buku, kita baca introduction-nya. Dia mencakup apa yang akan disampaikan di seluruh buku yang akan kita tulis. Sehingga Al-Fatihah dan Ummul Kitab tidak lain adalah cakupan dari isi Al-Quran itu sendiri. Fadzul Rahman pernah mengatakan bahwa the themes of the Quran, kalau tidak salah bukunya, itu dia membagi beberapa tema sentral di dalam Al-Quran, termasuk Allah, manusia, hari kemudian, dan kalau tidak keliru setan. Coba kita lihat di dalam Al-Fatihah ini. Kita lihat di situ bahwa tema Allah sangat sentral. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ada mengenai siapa sebenarnya Allah ini. Ini nanti dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Ada di situ mengenai hari kemudian. Maliki yaumiddin. Ada di situ mengenai syaitan dan saudara-saudaranya yang berupa manusia. Al-maghdubi alaihim. Dan disebutkan juga dalil yang sesat. Ada di situ bahkan oleh orang-orang yang berkecenderungan sufi bahkan menyatakan di dalam Al-Fatihah itu sendiri kita dapati ada aspek-aspek yang menyangkut syariat. Ia karena ada ibadah. Ada tarikahnya bahwa kita tidak bisa berjalan tanpa dituntun oleh guru dengan tarikah, dengan cara yang tertentu. Ia karena ta'in, kami memohon dari kami, ya Allah. Dan ada hakikat di situ. Bahwa pada saat kita mencapai titik hakikat musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat di semua agama samawi yang ada pada kita, semuanya dimulai dengan alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada yang Maha Kuasa. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diberikan oleh Allah itu jalan al-kalim. Jalan al-kalim artinya keistimewaan di dalam memaparkan sesuatu dengan bahasa yang indah. Tugas Rasulullah apa? Intibayyina linnas. Tugas Rasulullah adalah menjelaskan kandungan Al-Quran. Dia diberi jalan Al-Qalam dan diberi As-Sab' al-Masani dan diberi surat Al-Fatihah yang tidak diberikan kepada siapapun selain beliau. Dan Al-Fatihah inilah bagian utama Ummul Quran, ibu atau inti daripada Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kita bagi dua katanya. Qasamtu salata, as-salah artinya Al-Fatihah, nisfain, saya bagi Al-Fatihah ini kedua bagian. Bagian pertama, 3 ayat pertama itu untuk aku, karena di situ kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki dan yang berkuasa untuk menentukan nasib seseorang di hari kemudian. Ini semuanya untuk Allah katanya. Dan 3 ayat berikutnya adalah untuk manusia. Karena di situ dia menyatakan bahwa ia akan na'budu. Kami memohon, kami beribadah, kami berbakti kepadamu.
dan kami memohon isti'anah, bantuan darimu. Dari itu, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk pada kami pada jalan yang benar. Sebagai introduction, sebagai referensi utama bagi kandungan seluruh Al-Quran, Al-Fatihah bisa kita jadikan sebagai inti daripada semua apa yang terserah di dalam Al-Quran setelah kita baca, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Coba kita lihat apa mula daripada surat Al-Baqarah. Setelah kita baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Al-Fatihah ini adalah intisari daripada Al-Quran seluruhnya. Baru dijelaskan di situ. Kitab ini tidak ada keraguan bagi orang-orang yang muttaqin. Orang lalu bertanya, siapa yang muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Sewaktu kita umpamanya membaca ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk bagi kami untuk sampai ke tujuan kami melalui jalan yang lurus. Bagaimana penjelasannya ini? Dijelaskan di dalam Al-Quran secara detail. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami meminta tetapi ada syaratnya. Penjelasannya berikutnya. Mereka yang betul-betul sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada kami, maka kami akan membuka sekian banyak jalan untuk ke tujuannya. Sekian banyak penafsiran tentang surat Al-Fatihah. Di dalam buku Kang Jalal juga ada nama-nama Al-Fatihah itu sendiri. Ada nama As-Safi, ada Al-Waqi'ah, ada Safi itu yang yang memberikan kesembuhan. Artinya bekal, benda yang sangat berharga, dan banyak lagi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau kita telusuri di ayat Al-Fatihah ini, kita tidak akan mendapati beberapa huruf yang kesemuanya huruf itu dalam bahasa Arab pada umumnya mengandung arti yang negatif. Ada sa, ada jim, ada sa, dan itu semuanya kalau ditelusuri, karena sa itu sabur, artinya serasa, jim di situ jahannam, sin itu syahid, ada sa, istira, kebohongan, dan huruf-huruf yang tujuhnya tidak kita dapati satupun digunakan di dalam surat Al-Fatihah. Dan Allah sebenarnya ciri daripada orang mufassir, bagaimana dia kembangkan penafsiran Al-Quran itu sendiri. Pada satu waktu ada seorang Badui datang ke Rasulullah SAW dan dia mengatakan bahwa ya Rasulullah, aku telah beriman kepada Tuhanmu. Rasulullah bertanya, di mana Tuhan itu? Dia menjawab, Tuhan itu ada di atas. Dan Rasulullah mengiyakan dia. Sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, bukankah ini bertentangan dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran? Ka'ainana tuwalli fatamma wajhullah. Di mana saja engkau menghadap, di situ ada Allah. Rasulullah mengatakan bahwa satu dunia adalah sabri uqulihim. Kami dalam dakwah apabila masukkan, maka harus berusaha untuk memberikan audiensnya itu
sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, di sini Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa kandungan Al-Quran, dan itu juga ada di dalam buku Kang Jalal, itu mengandung sekian banyak layer pemahaman, karena manusia ini juga terdiri dari sekian banyak layer intelektualitas dan tingkat pemahaman. Maka seorang babu tabu tidak akan mengerti dia apabila dikatakan di mana-mana ada Tuhan. Imam Ja'far menyatakan bahwa ada yang dinamakan ibarat atau sensasi yang biasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Ada isyarat, kesan-kesan, dan inilah kesan-kesan ini yang banyak digunakan oleh para sufi di dalam menafsirkan Al-Quran. Ada lataif. Lataif itu seperti ilham, hanya diberikan kepada orang yang hatinya bersih, suci. Nurun yaqdhufuhullahu fi qalbil mu'min. Apabila orang dekat kepada Allah, dia mendapatkan semacam ilham. Tahu-tahu dia tahu apa arti daripada suatu kata. Dan ada haqa'iq, kenyataan di hadapannya. Pada saat orang berbicara tentang hari kemudian, dia seakan-akan melihat hakikat di hadapannya. Dan itu hanya diberikan kepada para nabi dan para awliya. Kalau menurut Ibn Arabi, bahkan ada 7 layer bahasa Al-Quran itu. Yang pertama adalah pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Jibril, itu ada pengertian yang khusus. Jibril kepada Nabi, Nabi kepada para sahabat, para a'ummah. Lalu ini para ulama juga kepada orang-orang yang murid-muridnya. Dan ini sampai kepada 7 layer atau 7 tingkat. Nah, apabila kita menghayati hal ini dan mengetahui hal ini, maka tidak ada salahnya dan kita tidak bisa mengatakan bahwa pemahaman suatu kelompok tidak sesuai dengan, apabila tidak sejalan atau tidak setahan dengan kelompok yang di layer ibarat saja bahwa dia telah melakukan kesalahan. Apa yang kita seharusnya lakukan atau katakan bahwa mereka telah berijtihad untuk memahami kandungan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya dan latar belakangnya. Mungkin orang-orang yang biasa belum sampai kepada tingkat tersebut. Hanya saja ada rambu-rambu yang harus selalu diperhatikan bahwa di dalam menafsirkan Al-Quran kita tidak boleh sama sekali bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat, yang telah jelas, yang tidak mengandung duaan. Kalau kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran, kita dapati pula bahwa Al-Quran dinyatakan sebagai musaddiqan lima baina yadayhi minal taurati wal injil. Bahwa Al-Quran ini datang memperkuatkan apa yang pernah diwahyukan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan itu semuanya kita dapati di dalam Al-Fatihah. Seorang Yahudi dan Nasrani diberikan terjemahan Al-Fatihah, tidak mungkin akan mengatakan bahwa ini bertentangan dengan agama. Semuanya memberikan kesan bahwa apa yang diajarkan oleh Taurat dan Injil itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Dari itu, pada saat kita berusaha untuk memahami Al-Fatihah, kita juga harus mengingat bahwa Al-Fatihah ini mempunyai keunggulan yang luar biasa, karena dia bagaikan intisari daripada seluruh Al-Quran itu sendiri. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti sudah diduga, Pak Alwi Shihab dengan sangat menarik bertindak sebagai wasit pada saya tidak menggunakan istilah tak salah keterangan hari ini. Jadi menurut Pak Alwi, pada dasarnya Al-Quran memiliki berbagai lapis atau beberapa lapis penafsiran, masing-masing penafsiran sesuai dengan kabar dari para audiensnya. Meskipun demikian, Pak Alwi juga tidak lupa untuk menegaskan bahwa kesemua tingkatan makna Al-Quran tersebut tidak boleh sama sekali bertentangan dengan arti atau makna lahiriah ayat-ayat Al-Quran yang pasti atau muhkamat itu. Selanjutnya, saya persilahkan Saudara Dr. Rasul Ka'bah untuk menyampaikan pandangan-pandangannya yang insya Allah akan memperkaya diskusi kita pada hari ini. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, tanpa basa-basi setelah memuji Allah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya terima kasih atas kehormatan Kang Jalal, atas Bapak Kang Jalal mengundang saya untuk membahas tentang tafsir sufi ini. Sebenarnya kami ini memang dalam perjumpaan resmi, seingat saya yang dipertemukan oleh Quran dan tafsir. Ingat saya pada awal tahun 86 di Bandung ada seminar tentang tafsir al-asri, jadi tafsir kontemporer. Yang ada beberapa orang, ya di belakangnya adalah Kang Jalal. Kita sudah datang ke Bandung, tetapi seminar ini tidak bisa dilaksanakan, kabarnya karena alasan security. Jadi Kang Jalal dianggap sebagai ekstremis atau apa, saya tidak tahu. Tapi kita bersyukur kalau sistem kita masih sistem tahun 86, saya kira peluncuran buku ini juga tidak akan bisa kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah dalam suasana keterbukaan seperti ini. Tapi karena judul pada waktu itu adalah tafsir asri, ekspektasi saya adalah sesuatu yang asri, yang ada hubungan dengan ilmu dan sains. Apalagi beliau adalah pakar komunikasi massa, saya harapkan mungkin akan ada tafsir komunikasi massa. Basic kombinasi ini tentang tabayun. Saya berharap waktu itu Kang Jalal akan meneruskan tafsir yang sifatnya tafsir dari sudut komunikasi massa, karena ini adalah bidang beliau. Tapi kehendak Allah lain, akhirnya yang lahir pada hari ini adalah tafsir sufi. Tadi Kang Jalal menyatakan sebagai perang, saya tidak setuju perang. Kita tidak berperang. Mungkin ini adalah dialog, kalau tadinya monolog saja. Sekarang kita ketemu bersama-sama melihat masalah secara Islam, tentunya melihat masalah secara akademik, di mana terdapat perbedaan-perbedaan dan di mana terdapat persamaan-persamaan. Tapi kalau dianggap perang, ini memang perang yang tidak seimbang. Kang Jalal sejak tahun 86 itu sudah mulai kira-kira menyiapkan tafsir sufi. Kemudian dikatakan oleh penerbit di 5 hari yang lalu beliau memberikan naskah ke percetakan, dan besoknya dia memberikan naskah kepada saya pengantar supaya saya membahas buku yang belum terbit itu. Jadi saya sebenarnya diminta oleh Kang Jalal untuk membuat tafsir takwil juga, mentakwilkan apa kira-kira yang akan dibahas oleh Kang Jalal. Itu saya kira sebagai tafsir yang tidak seimbang. Tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah takwil. Saya khawatir, tapi insya Allah kekhawatiran tidak akan terjadi. Saya sudah lama mendengar komentar tentang seseorang itu yang sebenarnya takwil, yaitu Dr. Khalifa di Amerika Serikat, keturunan Mesir, yang kemudian terbunuh. Saya sudah lama mendengar tentang Quran dan tafsirnya, tapi baru seminggu yang lalu seorang American friend memberikan kepada saya. Kita tahu bahwa semuanya itu adalah cerita tentang kelipatan 19. Ayat-ayatnya 19, saya kira juga tafsir batin ini. Dan di akhirnya dia berkesimpulan bahwa tafsir yang sekarang ini atau Islam yang sekarang ini memang tidak benar lagi. Nah, tentu tidak akan sampai ke sana. Dan dia antara lain mengatakan sekiranya Yesus Kristus masih hidup, maka Yesus akan disalib oleh umatnya. Dan kalau Muhammad hari ini masih hidup dan melihat pemahaman tafsir umatnya,
maka Muhammad akan dirajam oleh umatnya sendiri. Mudah-mudahan tafsir yang akan dikembangkan Jalal tidak akan mengarah ke arah itu. Ya. Jadi di depan kita sebenarnya ada dua masalah besar, yaitu pertama kritik terhadap tafsir sufi, dan yang kedua adalah buku yang diluncurkan pada hari ini. Kedua-duanya tidak bisa saya bahas secara maksimal karena waktu tadi perang yang tidak seimbang. Saya hanya akan mengucapkan kepada kritik terhadap tafsir sufi, dan di sini secara garis besarnya saya akan memfokuskan kepada apa itu sufi, apa itu tasawuf, dan apa itu tafsir secara deskriptif saja. Nah, ini penting dilakukan karena sebenarnya masalah kalau kita bicara kritik terhadap tafsir sufi bukan masalah tafsirnya saja, tapi masalah sufinya itu sendiri. Cuma kita ketahui kata sufi, kata tasawuf itu tidak pernah ada di abad pertama, abad kedua, paling-paling pada abad ketiga. Tidak ada kata sufi di dalam Quran, tidak ada tasawuf, di dalam hadis tidak ada kata tasawuf. Karena itu kecenderungan yang ada pada umumnya adalah menantang atau kritik terhadap tasawuf itu sendiri. Tasawuf itu tidak ada. Ini bagi yang berpendapat bahwa tasawuf itu memang sesuatu yang fabricated, memang segi spiritualisme dari Islam, tapi ada yang dikembangkan dari jiwa dan semangat Islam, dan ada yang merupakan barang impor dari tempat-tempat lain. Dalam hal ini tentu kita harus selektif karena ada tasawuf sebenarnya yang tidak ada akarnya di dalam Islam, dan ada tasawuf yang mempunyai akar yang sama. Karena itu kalau kita lihat misalnya pada abad pertama, abad kedua, abad ketiga, tidak ada istilah yang dikenal di kalangan tasawuf seperti zuhad, orang sufi, abad, yaitu para penyembah Allah atau para pezikir, nasak, orang yang suka beribadat, dukain, orang yang suka menangis. Jadi kita mendengarkan selawat-selawat yang membuat kita menangis. Kemudian kata sufi itu sendiri, abad pertama, abad kedua, ketiga tidak kita temukan. Yang kita temukan hanyalah sahabat, yang kita temukan pada tabi'in dan seterusnya. Nah, inilah keberatan orang untuk mengatakan bahwa sebenarnya tasawuf itu adalah sesuatu yang fabrikatif. Dalam hal ini saya seperti Kang Jalal juga beliau mengatakan bahwa beliau tidaklah menuliskan tafsir, tetapi hanya menyusun tafsir yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Saya juga mengutip ini, saya tidak membuat kritik terhadap tafsir, tapi saya hanya ingin menyampaikan kritik yang pernah disampaikan kepada tasawuf dan tafsir sufi. Saya sengaja tidak mengambil orang-orang yang memang menyerang tasawuf. Di sini saya berpegang kepada Saud Hussein misalnya, yang di antara kita teman beliau Pak Ali Suhab itu barangkali bisa di garis tengah. Seperti kita ketahui, dan karena itu Buya Hamka di sini mengarang sebuah buku yang beliau sebut sebagai tasawuf modern. Jadi beliau masih menggunakan kata tasawuf tapi dengan istilah modern. Mudah-mudahan tren yang ditempuh juga ke arah ini oleh Kang Jalan sendiri. Kalau kita lihat kata tasawuf asal katanya itu semua memang salah ya di dalam bahasa Arab, ya pendapat atau betul atau tidak yang jelas memang tidak ada di dalam terdapat perbedaan pendapat. Tapi bisa saya katakan di antara ciri-ciri orang tasawuf itu banyak melakukan ibadat dan wirid, mengurangi makan dan minum kalau perlu, dan hanyut dalam alam kerohanian. Kalau orang sufi melakukan zikirnya bukan di gedung pakai AC atau di hotel-hotel seperti kita, tapi di zawiyah. Zawiyah adalah tempat yang memang terpencil, tempat yang memang bisa dikatakan tidak itu bagus. Kemudian dengan melemahkan fisik, mereka berharap mendapat rohani yang kuat sehingga mencapai kesempurnaan berupa kepuasan batin, pencerahan, penciptaan rahasia alam, dan bahkan menyatu dengan Tuhan. Ibarat sebuah pohon dengan menyakiti tubuhnya melalui penyangkasan sebagian bahan yang ranting, ia akan tumbuh lebih subur dan mengeluarkan buah yang lebih banyak. Misalnya pengamat tasawuf William Sikik mengatakan dalam ensiklopedia Islam bahwa mereka atau ciri tasawuf ini mereka cenderung memberikan penekanan kepada batin daripada lahir. Jadi kita sudah lihat tafsir yang batin yang diutamakan, bukan tafsir yang zahir.
Kemudian lebih cenderung kepada kontemplasi daripada aksi. Orang sufi selalu dituduh tidak mau jihad. Itu sebenarnya tidak benar juga. Kalau kita lihat gerakan sufi di Afrika Utara, gerakan Sokoto, itu ternyata atau gerakan Umar Mukhtar misalnya, ternyata adalah mereka adalah mujahid yang tangguh dalam menyuarakan Islam kepada Afrika. Kemudian mereka lebih menekankan pengembangan spiritualisme daripada legalisme. Jadi mereka tidak banyak tertarik kepada syariah, tapi lebih banyak tertarik kepada doa-doa, kepada zikir-zikir, kepada pendekatan diri secara pribadi kepada Allah. Mereka lebih tertarik kepada penumbuhan roh, bagaimana roh ini supaya bersih, sehat, dan mengabaikan interaksi sosial. Karena itu ajaran-ajaran sufi sering berkembang di daerah, di negara-negara di mana terjadi status quo, di mana terjadi pemungkaran, di mana terjadi kezaliman, orang-orang sufi sering tidak bisa bergerak lebih banyak. Seperti saya sebutkan tadi, kalau orang-orang Islam secara umum, orang-orang yang mengikuti syariah, karena antara jalan sufi dan jalan tasawuf sering dibedakan. Kalau orang yang mengikuti penahanan lahir sering lebih mengutamakan di masjid, tapi bagi orang sufi lebih senang di zawiyah, mereka tempat khusus. Terutama di Indonesia kita tidak mengenal istilah zawiyah. Zawiyah adalah rumah ibadat langgar atau tempat khusus yang hanya untuk orang sufi.